dan hitam saja, karena putih terlalu suci untuk negeri yang di dalamnya banyak orang mati, termasuk hukum dan keadilannya. Merah berani, putih suci, lambang suci diseret ambisi, di tangan kotor tanpa nurani, berkibar megah tapi penuh ironi. Kami berdiri tapi hati mati. Katanya Garuda lambang kejayaan, tapi yang diagungkan cuma jabatan. Yang jatuh miskin kami korban tekanan, disuruh hormat tiap upacara bulanan, tapi yang dijunjung malah pengkhianatan. Keadilan sosial hilang tanpa alasan. Pajak naik demi kantong pejabat, sialan, tapi yang disiksa cuma rakyat pedalaman. Mereka kenyang pesta di meja jabatan, kami lapar cuma dapat angin harapan. Keadilan disusun dalam presentasi mapan, tapi di lapangan hanya siksaan perlahan. Merah putih dikibarkan, tapi siapa yang ditinggikan? Merah putih dikibarkan, yang rugi rakyat, yang untung atasan. Merah putih dikibarkan, yang dijaga cuma kekuasaan. Rakyat kecil dihantam aturan dan undang-undang pesanan. Garuda bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi nasib kami cuma luka. Bendera dikibarkan penuh suka, sementara dapur kami cuma air. Untuk Bapak pejabat yang tidak saya hormati, Anda itu kenapa sih? Sama hukum tidak takut, sama Tuhan tidak takut. Giliran bendera One Piece dikibarkan, kalian langsung teriak, ini ancaman NKRI. Matamu ancaman. Itu tuh bentuk kekecewaan rakyat kepada kalian. Justru ancaman NKRI itu pejabat-pejabat korup macam kalian. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bahkan saya minta Pak Ibu pimpinan, Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana bos, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh dinas pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh Dikbud atau oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon satu yang sudah ada ini. Tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara platform digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja.
Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan. Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin presiden memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat presiden, tidak pikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa dapat jawabannya. Kalau Anda hanya turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin tol, harus bayar juga. Terus PPN semua kena pajak. Gak ada yang gak kena pajak. Makan juga kena pajak. Dagang semua kena pajak. Tinggal di rumah, warisan pun, balik nama pun kena pajak. Tinggal di rumah gede juga kena pajak. Padahal warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gagap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan
Puluhan ribu warga Pati mengepung kantor bupati. Sedikitnya 50.000 demonstran memadati jalanan memprotes keras keputusan Bupati Sudewo yang menaikkan pajak PBB P2. Aksi besar ini dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus tahun 2025. Namun gelombang massa sudah mulai turun ke jalan lebih awal. Spanduk, teriakan, dan kepulan. Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi tanpa landasan yang kuat. Ironisnya, para petinggi negeri ini lantang bersuara di media, namun mendadak bisu saat rakyat datang mengetuk pintu. Coba teman-teman, jangan di-skip dulu. Saya ingin mengetes akun kalian nih. Bener nggak sih video ini bakalan muncul di beranda kalian? Coba tulis di kolom komentar. Terus misalkan video ini muncul di beranda kalian, apa yang kalian lakukan di video ini? Menonton sampai selesai? Berkomentar? Like? Apa share? Apa gimana? Coba, saya pengen tahu nih, algoritma di video ini bakalan sampai ke beranda kalian apa tidak? Mendapatkan informasi A1, menyajikan berita terbaru, ikuti jangan ragu. Siberinfo mendapatkan informasi A1 untuk kamu. Untuk kamu mendapatkan informasi A1 untuk kamu. Cuma dua buat anak saya, hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah itu. Nyawa saya taruhan, tentara saya lepas. Ingat Bapak, saudara yang sentuh beta, ingat ya, hak saya pakai jalur hak asasi manusia. Saya tuntut pakai hak saya sebagai manusia, ingat Bapak.
dia meninggal akan dapat dia punya balasan. Manusia yang siksa dia akan lebih sengsara dari Lucky. Beta sumpah, beta taruhkan dia punya nyawa, ingat baik. Beta taruhkan dia punya nyawa, beta taruhkan buat dia. Beta bilang, beta tentara, beta waturan. Keadilan berani solid terbukti. Pasung dia, beta kasih tahu, beta tentara. Keadilan harus ditegakkan. Jangankan Prabowo, dunia harus tahu. Oke, kau mati aja, brengsek. Tentara punya rumah sakit kok, alasan dokter nggak ada. Hah? Siapa lawan saya? Mari sini. Kau siap mati baru kau lawan saya. Ingat bapak ya, pangkat ini sementara. Ingat bapak, saya bukan gila. Jangankan Prabowo, dunia harus tahu. Oke, kau mati aja, brengsek. Tentara punya rumah sakit kok, alasan dokter nggak ada. Hah? Siapa lawan saya? Mari sini. Kau siap mati baru kau lawan saya. Ingat bapak ya, pangkat ini sementara. Ingat bapak, saya bukan gila. Rumah sakit bahasa saya bukan bilang tentara jelek, bukan. Saya hidup tentara, saya jiwa merah putih, dengar. Boleh rekam semua. Saya jiwa merah putih. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik sonada bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat bapak. Seperti ini dokter sonada, woi ke semua, cepat, ayo lu pikul ke semua. Soalnya ada yang lawan beta, jangan sentuh beta, beta kasih tahu. Semakin bawa sentuh beta, semakin beta berpikir. Kasih keluar, soalnya ada yang sentuh beta. Ingat bapak. Bukan, sekarang maunya bagaimana? Ya sudah kasih keluar, cari yang lain. Buat apa paksa? Sekarang beta tanya nih, ini rumah sakitnya siapa? Gue jawab, tentara. Kasih keluar, saya bayar, kasih keluar. Gue ada, pikul, saya tanggung jawab. Pikul. Woi, pikul. Saya yang komando sekarang. Ini mayat anak saya. Pikul, keluarkan. Jangan perintah saya, perintah saya. Keluarkan. Rumah sakit tentara apa nih? Keluarkan! Keluarkan, siapa lawan saya? Saya nyawanya, saya pertaruhkan dengan nyawa keluarga saya. Keluarkan! Keluarkan! Woi, cepat, bawa! Bawa anak saya! Bawa! Jangankan Prabowo, dunia harus tahu! Keluarkan dari rumah sakit tentara. Keluarkan. Dunia tahu. Saya melawan polisi. Kabar terbaru dari kami, DPRD Kota Pati, Jawa Tengah sepakat akan hak angket pemakzulan Bupati Sadewo yang arogan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Haji Sudewo STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029. Alamat Jalan Tombronegoro nomor 1 Kaborongan Desa Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu, bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati karena telah
kepada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan. Saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum. Info demo pada hari ini, Bapak Bupati Pati Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Haji Sudewo STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029. Alamat Jalan Tombronegoro nomor 1, Kaborongan, Desa Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan. Saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum. Kedua, Kabar terbaru dari kami, DPRD Kota Pati, Jawa Tengah sepakat akan hak angket pemakzulan Bupati Sadewo yang arogan. saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama Haji Sudewo STMT, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan jabatan Bupati Pati periode 2024-2029. Alamat Jalan Tombronegoro nomor 1, Kaborongan, Desa Patilor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2025 saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Bupati Pati karena telah gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dan menjalankan kekuasaan. Saya tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.